Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Malam semuanya, malam hari ini kita membahas tema yang dipilih Dokter kemarin ya, nerusin mistisisme. Nah, pemahaman kasarnya kan berarti paham yang mengajarkan paham yang mengenai ajaran-ajaran mistis ya Dok ya. Pemahaman kasarnya gitu ya. Nah, tapi secara tak lihat tuh ada beberapa perbedaan ya, perbedaan pandangan tentang definisi ya Dok ya. Definisi mistisisme. Tapi sebetulnya apa sih Dok definisi mistisisme yang lebih jelas dan apa latar belakangnya kok bisa sampai muncul mistis seperti itu, pemahaman terkait mistis? Monggo Dokter menjelaskan. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kowin guyang guyue. Oke, sebenarnya kalau kita yang namanya mistisisme itu gampangnya itu ya segala sesuatu yang kita tidak bisa dikonfirmasi atau dikonfirmasi atau diobservasi secara langsung ya, diobservasi dan dikonfirmasi itu ya mistis sudah gampangnya itu. Ya, segala sesuatu yang tidak bisa diobservasi apalagi dikonfirmasi ya sudah gitu, mistis itu. Nah, apa dikembangkan dengan cocote dewi-dewi gitu. Sebenarnya kalau kita melihat melihat hal-hal yang mistis itu ya, mistis gitu itu. Terus kenapa otak kita itu percaya ya kepada hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dipercaya gitu. Ya. Misalnya kita ini otak kita percaya kepada banyak hal yang tidak bisa dipercaya, unbelievable. Harusnya itu nggak mungkin terjadi, tapi kita percaya, gitu. Nggak mungkin terjadi. Tapi yang namanya mistisisme itu pun juga narasi, gitu. Dan otak kita ini berkembang, gitu ya, berkembang atau secara evolusioner itu terbentuk untuk percaya dengan berbagai macam narasi yang tidak masuk akal, sekaligus nggak percaya amat, gitu ya. Contoh. Orang percaya tuyul lah ya, orang Jawa itu percaya tuyul gitu. Oh, no tuyul iku gitu ya. No itu kok. Tapi begitu seseorang katakanlah punya toko atau punya swalayan gitu, katakanlah Alfamart atau Indomaret gitu, terus kasirnya itu pagi-pagi laporan, Pak, duitnya kemarin dicolong tuyul, kira-kira percaya nggak dia? Lo nggak percaya gitu. Nggak percaya gitu. Ya itu. Ya kamu yang nyolong gitu. Ya. Kita otak kita itu dirancang untuk percaya dengan berbagai macam narasi, sekaligus nggak percaya amat gitu. Kamu misalnya, oke lah kamu itu percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Terus suatu saat Wim, ada orang datang ke kamu ngasih yang namanya tumbler. Mas Kowim ini loh, tumbler buatan Tuhan. Kamu percaya nggak? Nggak percaya kamu itu. Nggak percaya itu. Nggak percaya itu. Jadi ya misalkan seseorang datang ke tempat, misalkan di hutan atau di gua gitu ya. Di goa gitu. Terus dia melihat ada kursi atau ada sepeda motor di goa itu. Pikiran pertama adalah ini ada orang di sini gitu. Ada orang pernah ke sini apa? Ini ada sepeda motor sama kursi. Ya. Meskipun kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa, kamu nggak percaya Tuhan bisa membuat kursi gitu. Nah kalau kamu percaya, ini pasti kursi buatan Tuhan ini. Harusnya kan gitu. Yeah. Kalau kamu percaya Tuhan Maha Kuasa itu. Tapi begitu dikasih tahu, Wim,
Ini tak kasih ya, AirPod ini. AirPod ini dibikin langsung oleh Tuhan lah ini. Kamu nggak percaya kok itu. Meskipun kamu congormu itu ngomong kalau kamu percaya Tuhan itu maha kuasa, ngapain aja dia bisa. Tapi begitu dikasih tahu, Wim, ini AirPod ini buatan Tuhan, Wim. Asli langsung dibuat oleh Tuhan. Kamu nggak percaya. Meskipun kamu bilang, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah kan, jadi kamu percaya sekaligus nggak percaya amat. Gitu. Nggak percaya. Ya nggak percaya. Nah, otak kita memang otak kita itu terbentuk untuk itu. Ini ada tanya, dokter pernah lihat hantu enggak? Gitu. Saya berkali-kali dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan, sampai sekarang pun saya ini berhalusinasi gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya berhalusinasi sejak kecil gitu. Pada umumnya anak-anak kecil, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, mereka berhalusinasi itu wajar gitu. Mereka punya yang namanya imaginary friend, itu wajar. Pada saat umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun maksimal biasanya teman imaginary itu hilang lah gitu. Pada beberapa orang menetap gitu. Ya kayak gini nih. Gitu. Termasuk dokter ya. Menetap itu. Ya, menetap itu ya, menetap. Halusinasiku tuh menetap gitu. Berhalusinasi. Dan aku lama sampai kira-kira sampai SMP kelas 3 itu masih tidak sadar bahwa yang kulihat itu adalah halusinasi gitu. Enggak sadar gitu. Enggak sadar. Baru setelah baca buku gitu ya. Terus kemudian aku nanya pada orang-orang di rumah itu. Hangi itu kemana ya Hangi gitu. Lalu orang-orang di rumah tanya, Hangi sopo? Waduh, kaget aku. Jangan-jangan nah ini itu Hangi sopo gitu ya. Hangi sopo. Nah padahal aku dari kecil sudah dianggap bisa ngomong-ngomong sama jin, bisa lihat jin. Bayangin aja loh ya gitu ya. Bayangin aja betapa tidak kebingungan waktu itu aku itu berhalusinasi, ngomong sama halusinasiku, orang-orang menganggap aku bisa melihat jin gitu. Ya, bulat kan ini kayak gini nih ceritanya gitu. Ya gitu. Ada dua orang teman imaginary friendku itu yang hilang pada saat aku pergi gitu ya, pada saat aku umur 10 tahun lah ya. Nggak ada itu ya. Nggak ada itu. Nah, ya sebagai anak autis ya kehilangan lah ya teman kayak gitu. Cuman ya karena aku autis ya nggak membicarakan itu ya kehilanganku terhadap dua ini. Yang lain masih ada sih, tapi Hangi sama Iris itu hilang gitu. Nggak ada gitu. Ya, ada. Nah, memang ini subjektif, tapi benar bahwa sampai sekarang pun aku itu berhalusinasi. Untungnya aku akhirnya bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang tidak. Kalau kamu nonton filmnya Beautiful Mind itu ya, Beautiful Mind si John Nash itu, yang diperankan oleh Russell Crowe itu ya, itu halusinasinya menetap dan sampai tua dia tidak bisa membedakan antara halusinasi dan yang beneran itu. Akhirnya gila dia, schizophrenia gitu ya. Dia terdiagnosa schizophrenia di psikosa, dirawat sebagai pasien psikosa gitu. Minum obat anti psikotik gitu. Ya. Aku itu ya. Saya ini itu pada saat kelas 3 SMP itu mulai mikir, ini jangan-jangan yang aku lihat ini adalah ini halusinasi ini, karena aku baca buku tentang imaginary friend itu ya. Tahun-tahun segitu itu sudah banyak buku-buku yang membicarakan tentang ini. Jangan-jangan aku ini itu ya. Dan pada saat aku tanya itu ya, Hangi itu kemana itu? Lu sama aku itu kalau sih kenal Hangi gitu. Loh, aku kaget kan ya. Tapi aku ya nggak nanya berikutnya gitu. Loh, jangan-jangan memang ini. Dan akhirnya ya saya tahu, aku tahu bahwa ini adalah halusinasi gitu. Fine, tidak apa-apa gitu ya. Dan masih banyak yang halusinasi yang menetap gitu, yang menetap. Halusinasi. Gitu. Bayangin saja, bayangin gitu ya. Kalau orang itu terus kemudian
terinduksi oleh tertrigger oleh orang-orang menganggap bahwa yang aku lihat itu adalah jin gitu ya, bukan halusinasi. Lah seumur hidup kan aku jadi dukun aku gitu ya. Dia nggak bisa lihat jin, ngomong-ngomong. Pada saat itu aku ngomong sama adikku, kalau aku nanti ngomong sendiri gitu ya, coba aku ini ingetin gitu. Karena aku nanya, kamu pernah nggak lihat aku ngomong sendiri? Sering mas gitu ya itu. Nah nanti kalau aku ngomong sendiri, kamu ingetin. Itu SMA kelas 1. Terus kemudian setiap kali aku ngomong sama seseorang yang jelas-jelas di mukaku gitu, adikku bilang, mas, sampe ngomong dewean gitu. Tanya, kon delok arek iki gitu. Kon delok wong iki. Lah ya wedi to adikku digitukan itu. Hah? Mana gitu ya. Mana gitu. Jadi akhirnya ini adalah halusinasiku gitu ya. Karena adikku nggak lihat. Dan selalu gitu. Dan pada akhirnya sekitar 1,5 tahun kemudian lah ya, kelas 2 SMA itu, aku sudah bisa membedakan ini halusinasi, ini enggak gitu. Sampai sekarang gitu ya. Dan halusinasiku itu sampai sekarang ya, kalau misalkan nggak ada orang ya tak ajak ngomong-ngomongan, saya tahu bahwa yang namanya halusinasiku ini adalah cerminan dari otakku sendiri, hasil kerja otakku sendiri gitu. Paham itu, sudah paham sejak lama gitu. Paham sejak lama. Tapi ya akhirnya ya saya tidak terganggu dengan yang namanya halusinasi sampai sekarang itu. Kalau seandainya halusinasi itu mengganggu gitu ya, misalkan aku lagi operasi gitu ya, mereka datang rame ganggu gitu ya, aku sudah tahu jalan keluarnya, alkohol gitu. Sudah lama gitu ya, sejak SMA tak titeni itu. Kalau aku minum alkohol, meskipun aku gak mabuk gitu ya, itu mereka itu berkurang gitu. Itu berapa persen dok? Alkoholnya dok? Apa? Alkoholnya berapa persen dok? Alkoholnya berapa persen dok? Aku ya mbok masih minum Jack Daniel sak botol, ya nggak mabuk gitu loh. Otakku memang koslet sejak dulu itu, nggak mabuk gitu. Sejak SMP itu ya, SMP jajal ini ya, nyoba minum. Itu ya nggak mabuk gitu itu. Nggak mabuk. Jack Daniel itu kan 38% gitu ya itu. Nggak mabuk aku gitu. 1 botol pun nggak mabuk gitu. Jadi kalau kemudian aku minum alkohol itu dalam batas-batas tertentu gitu, itu halusinasiku berkurang. Bahkan pernah halusinasiku itu nggak ada sama sekali pada saat aku minum alkohol gitu ya. Ya jadi ya memang tidak sama, semua orang itu tidak sama. Misalkan kadar ketahanan orang terhadap alkohol, kapan orang itu intoksikasi alkohol itu memang tidak sama gitu. Ya, tidak sama gitu. Nah, kalau misalnya sekarang aku misalkan operasi itu ya, operasi memerlukan aku itu ini. Kalau halusinasiku itu terus kemudian dia datang ganggu, aku terpengaruh gitu. Ya teriak-teriak aku. Itu ambilin whisky gitu, ambilin whisky gitu. Iya, aku tahu cara mengerti. Tapi ini hanya berlaku bagi aku loh ya, nggak bagi orang lain gitu. Ya, nggak bagi orang lain. Nah sekarang bayangkan kalau seandainya pengalamanku itu dialami oleh orang yang nggak membaca, nggak paham pengetahuan itu. Coba apa yang terjadi? Ya, ada orang lah, anak kecil lah kayak aku gitu ya. Lah nggak dikira dukun tiban. Ya. Orang tidak menganggap bahwa aku itu punya handicap, enggak itu. Itu handicap. Justru yang namanya kemampuanku yang tidak umum itu tidak diperlukan bagi banyak orang gitu. Nggak diperlukan. Yang diperlukan orang banyak adalah seseorang yang bisa diajak kerjasama. Aku dari kecil nggak bisa diajak kerjasama sama orang gitu. Di kongkonan pasar aja, Mbak. Mamaku mau aku gitu. Nggak mau itu. Nggak mau. Loh iya, nggak mau. Aku disuruh ke pasar, nggak mau gitu. Kenapa dok alasannya dok? Males atau gimana? Nggak mau gitu. Nggak mau gitu. Nggak mau. Pernah ya, ini pernah. Mamaku itu, ibuku itu ya, mamaku.
Ibuku tuh ngetes apa gimana aku juga nggak tahu ya. Disuruh aku ke pasar. Dia anak pasar itu. Ke pasar no. Ya mah gitu ya. Yo gitu. Kan anak pasar aku itu. Oh, ini duit ini tak bawa tapi aku nggak ke pasar itu. Sengaja aku ngapain itu. Terus pulang. Nah, sing dodol tempe ini gak dodol mah. Terus ibuku muni ngene. Ngene. Apa nih gak dodol mau liwat kene kok gak dodol. Lah wis ngerti liwat kok gak tuku mau ngono ya. Ini aku nggak bisa kerja sama orang. Semua orang marah sama aku. Itu adalah handicap sebetulnya. Itu handicap. Handicap. Ya, kemampuan kognitifku dalam pelajaran itu di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata. Ya. Tapi itu tidak diperlukan gitu. Tidak diperlukan gitu. Ya, tidak diperlukan ya. Sampai aku kuliah itu ya, aku kesulitan lulus dokter itu kesulitan. Meskipun secara pelajaran aku nggak kesulitan ya. Untuk lulus dokter itu, karena ujian itu harus berhadapan dengan dosen-dosen 1 lawan 1 itu kesulitan aku. Jadi sebetulnya autisme itu adalah handicap, meskipun beberapa anak yang autis itu disertai dengan Savant syndrome. Tapi Savant syndrome itu tidak diperlukan bagi kehidupan, gitu. Ya, enggak diperlukan bagi kehidupan. Nah, yang diperlukan itu anak sing nurut sampai ibu, dikongkon nang pasar, disuruh ke pasar mau, disuruh ngapain aja mau, gitu ya. Disuruh sekolah sana ya nggak mau. Aku dikon mlebu pesantren, mau gitu. Dikon mlebu IAIN, mau gitu. Ya, aku tidak bisa kerja sama gitu ya. Ya. Bapak ibuku kan kepingin aku jadi ahli agama, aku mau gitu. Bosan gitu. Lenger gitu ya. Nah, hal-hal ya, yang semacam ini tidak diperlukan gitu, tidak diperlukan. Nah, sekarang bayangin saja dalam masyarakat kita yang percaya bahwa yang namanya ada makhluk halus, jin, periprayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediu sesuai gombel, ilu-ilu, klek-klek, balung tanda lawake lah ya gitu. Banyak itu ya. Banyak. Tapi kalau pada dasarnya mereka nggak pernah lihat itu. Katanya gitu. Cuman katanya aja gitu. Ya. Katanya mereka. Ya gini, Dok. Nah, jadi kembali kasih ke apa penyebabnya, Dok? Soalnya kan kenapa kok bisa ada mistis-mistis seperti itu? Penyebabnya itu apa? Apakah memang karena ada imajinasi di otak, jadi mereka berimajinasi pada sesuatu yang belum tahu jawabannya, ada berimajinasi tentang kekuatan gaib, atau mungkin ada hanya sebuah narasi keisengan ketika berkumpul, yuk cerita-cerita yang kasih-kasih lah tentang apa gitu, akhirnya muncul sosok-sosok yang mistis tadi, atau mungkin kayak di Scooby-Doo kan itu kan ada mistis untuk menutupi kasus tertentu ya. Ya, apakah atas belakangnya, Dok? Atas belakangnya itu apa? Apakah memang ada seperti apa atas belakangnya kok bisa muncul mistis itu? Oke, yang pertama, selama 15 menit aku menjelaskan pengalamanku, aku tuh menegaskan, aku ini tidak normal gitu loh. Ya, aku ini orang tidak normal gitu. Saya ini tidak normal. Dan pada saat aku akhirnya mengetahui itu juga tidak normal itu. Pada umumnya orang yang seperti aku itu akan menikmati kondisinya gitu. Dianggap orang punya kelebihan, akan menikmati gitu. Ya, dipuji-puji. Yang terjadi begini nih, 1.000.000 itu. Nggak mungkin 2.000.000 itu ya. Jadi pada dasarnya otak kita itu tidak dirancang kayak otakku yang koplak ini, enggak gitu itu ya. Ya, enggak gitu. Ya, mistisme itu adalah percaya kepada sesuatu yang sebetulnya enggak ada. Dan kamu percaya mistisme itu karena ditulari oleh orang gitu. Kamu ditulari oleh orang gitu. Kalau kamu di Jawa, kamu akan percayalah itu tadi. Genderuwo, dadaan, banaspati, pocong, ya. Tapi kalau kamu di Inggris, dia nggak kenal kamu pocongan. Kamu ngimpi ketemu hantu, bukan pocongan yang kamu lihat. Gitu. Yang kamu lihat adalah ya vampir, werewolf. Vampir. Ya itu. Hantunya orang Inggris itu. Kalau kamu orang Batak, yang kamu lihat adalah begu ganjang, hantu panjang itu.
nggak kenal pocongan itu. Tapi pertanyaannya, apakah mistisme itu memberi manfaat? Oh iya, jelas memberikan manfaat. Gitu. Memberikan manfaat. Kenapa? Pada faktanya, kalau sesuatu itu bertahan sangat lama, ribuan tahun, bahkan ini ratusan ribu tahun, berarti itu memberi manfaat kepada otak kita. Nah, belakangan, kita mau mulai mempelajari apa yang terjadi di otak kita pada saat kita membicarakan mistisisme. Pada apa yang terjadi di otak manusia pada saat dia itu percaya kepada mistisisme. Kenapa orang-orang itu percaya kepada mistisisme itu? Kenapa bisa demikian? Nah, ini tidak lepas dari yang namanya cara kerja otak itu sendiri. Gitu. Cara kerja otak itu sendiri. Otak kita bekerja itu tidak dirancang untuk melacak benar salah. Tidak. Itu tidak. Otak kita oleh alam semesta secara yang namanya evolusioner itu tidak dirancang untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Gitu. Tidak. Itu. Otak kita hanya dirancang untuk supaya bagaimana kita itu bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan. Gitu. Contoh ya, contoh. Respon dari misalkan, respon kita, kalau ada melihat semak-semak terus kita lari. Gitu. Itu karena mengutamakan keselamatan daripada mendapatkan bukti, benar atau tidak, yang di dalam semak-semak atau di balik semak-semak itu adalah predator kita. Gitu. Musuh. Predator itu. Kalau musuh itu jelas ya, kalau otak kita kan kita berbicara, bagaimana otak kita itu dirancang untuk melacak perbedaan. Bukan untuk melacak persamaan. Sehingga pada saat 50 nanodetik kita bisa melihat perbedaannya. Dan kalau berbeda dengan kita adalah musuh gitu. Nah, musuh itu bisa dua. Bisa kita makan atau bisa memakan kita gitu. Jadi pada dasarnya otak kita itu memetakan di rantai makanan itu kita itu posisi kita ada di mana gitu. Tapi setelah era revolusi kognitif itu, manusia itu dalam rantai makanan itu dari mediocre di tengah-tengah ini mendadak itu kita menjadi pemuncak rantai makanan itu. Tidak ada binatang yang tidak kita makan itu. Tidak ada tumbuhan yang tidak kita makan itu. Tidak ada jamur yang kita makan semua gitu. Tidak ada binatang yang bisa melawan manusia sekarang. Gitu. Manusia ya, bukan satu lawan satu. Ya. Harimau, kamu ya kalau kamu makan ikan hiu berkali-kali kamu membunuh ikan hiu itu nggak jadi berita. Ada satu kali aja orang digigit yang hiu mati, jadi berita internasional. Bayangin aja gitu. Tiap hari kamu makan ular, sate ular, dipotong-potong. Begitu ada orang mati digigit ular, hebohnya sak kecamatan gitu. Ya, itu pertanda bahwa kita menyadari kita dalam pandangan kita itu ada di puncak rantai makanan. Ya, sejak kira-kira 150.000 tahun yang lalu. Dari manusia itu yang di mediocre di rantai makanan menjadi pemuncak rantai makanan. Nah, pada saat kita menjadi pemuncak rantai makanan ya, pemuncak rantai makanan karena kita bisa bekerja sama itu. Dan pada saat kita mulai mengenal api itu, kita mulai punya waktu senggang sebetulnya itu ya. Waktu senggang gitu. Mulai ngarang-ngarang lah kita ya gitu. Mulai ngarang-ngarang. Mistisisme kalau kita pada dasarnya manusia itu binatang, ya seperti binatang-binatang lain itu. Pastilah gitu ya. Pasti di suatu saat kalau kita mundur, manusia itu nggak kenal mistisisme gitu. Seperti binatang yang lain gitu. Mana binatang percaya genderuwo, gitu kan nggak ada gitu. Binatang lain loh ya, kecuali manusia gitu. Ya, kecuali manusia gitu. Kecuali Homo sapien ini. Homo yang lain kita tidak tahu. Tapi sepertinya Homo Neanderthal itu juga percaya gitu. Karena Homo Neanderthal, kita melihat Homo Neanderthal itu juga melakukan upacara-upacara pemakaman. Jadi, kalau upacara pemakaman itu berarti
manusia itu mati itu tidak dianggap ya sudah mati, enggak gitu. Perlu dimuliakan karena ada sesuatu yang spiritnya masih ada gitu ya. Atau sakral itu. Tidak tahu persis itu modelnya seperti apa Homo Neanderthal, tapi Homo Neanderthal lihat ya melakukan ritual pemakaman gitu ya. Pemakaman itu berarti dia paling tidak itu dia melakukan ritual gitu ya, ritual yang diberikan penghormatan ini ya kepada orang yang mati gitu. Pada dasarnya seperti itu. Dulunya orang mati ya ditinggal aja gitu ya. Orang mati ditinggal aja gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi di otak kita gitu? Kenapa otak kita percaya yang sebetulnya nggak bisa dipercaya gitu? Tadi bahwa kita itu adalah yang kita perlukan itu bukan salah benar gitu. Dan ribuan tahun kalau ada pertanyaan muncul di otak kita atau di kepala kita, keinginan kita untuk bertanya, jawaban yang kita dapatkan itu nggak penting jawaban itu benar atau salah gitu. Yang penting jawaban itu bisa memuaskan kamu gitu. Memuaskan kamu. Filsafat misalnya. Bahwa filsafat itu membantu kita dalam menjawab pertanyaan, iya. Tapi tidak penting pertanyaan itu benar atau salah, jawaban itu benar atau salah. Gitu. Jawabannya. Nggak penting itu. Sebelum Sokrates misalnya, kalau kita sebut filsuf pra-Sokratik gitu ya. Ada Anaximander gitu ya. Terus ada yang namanya Thales de Milo gitu ya. Thales de Milo itu mengatakan kehidupan ini datangnya dari asalnya dari air gitu ya. Ya, Anaximander mengatakan berbeda dari ada yang ngomong dari api. Tapi sebelum Sokrates, sebelum era Sokrates, yang namanya filsuf-filsuf itu tetap bahwa yang namanya manusia ini ya dari alam-alam sekitarnya. Ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari tanah, ada yang bilang dari udara gitu. Tapi dari bahan-bahan yang ada gitu. Lah mulai kapan itu ya? Manusia itu mulai punya narasi bahwa manusia itu datang dari langit antah berantah gitu. Sebetulnya ini dosanya Plato gitu. Plato yang mulai itu gitu. Plato. Tetapi ternyata idenya Plato itu sangat subur dan cocok dengan otak kita. Sehingga ide Plato tentang yang namanya esensialisme Plato itu sangat subur. Bahkan tidak ada agama yang tidak terinspirasi oleh esensialismenya Plato. Semua ada. Bahwa manusia itu ada yang namanya dua entitas dalam diri manusia. Entitas. Ya, bukan hanya raganya ini, tapi di dalam raganya itu ada sesuatu yang terpisah dengan raganya itu. Selama dia hidup itu, ya. Itu adalah esensialisme Plato. Dan tidak ada agama sampai sekarang yang tidak terinspirasi oleh yang seperti ini. Argumentasi agama sekarang ya, argumentasi agama zaman sekarang itu. Dan otak kita itu sangat kompatibel dengan seperti itu. Jadi jangan heran kalau ada orang percaya mistis, karena otak kita kompatibel dengan itu. Awal mulanya gimana sih kok seperti itu? Awal mulanya adalah manusia ini, Homo sapien itu, kalau melihat indikator-indikatornya, Homo Neanderthal sama dengan kita, gitu ya. Homo Neanderthal sama dengan Homo sapien. Gitu. Kenapa? Homo Neanderthal itu merawat orang cacat. Homo Neanderthal itu ya. Homo Neanderthal ada banyak bukti bahwa yang namanya Homo Neanderthal itu merawat orang-orang yang cacat, yang kakinya cacat ya, terus kemudian renta gitu. Itu tidak didapatkan pada Homo sapien di zamannya. Homo sapien itu kalau ada orang cacat ditinggal gitu. Karena itu beban. Ya, itu beban itu ya. Nah, justru karena perilaku Neanderthal yang begitu, mereka punah gitu. Mereka terlalu punya empati besar itu. Sementara manusia punya
punya alasan-alasan bahwa misalkan orang yang cacat itu kutukan dari itu penjaga gerdu listrik misalnya gitu ya. Jadi orang yang cacat itu memang nggak perlu ditemani, ini mereka itu dapat kutukan, ditinggal aja gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengatakan, kalau kita bertanya lagi, kenapa awal mulanya dari seperti itu? Yang namanya manusia, otak kita itu karena justru karena yang namanya orbitofrontal cortex atau prefrontal cortexnya manusia itu berkembang melebihi yang lain-lain gitu ya. Sehingga manusia itu ya mungkin sama dengan bonobo ya itu. Manusia dan bonobo itu mungkin lebih banyak bonobo, hanya saja bonobo itu tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa verbal yang banyak. Manusia itu mengira-ngira apa yang menjadi perasaan atau pikiran orang lain itu ya. Justru karena yang namanya orbitofrontal cortex itu kita itu lebih aktif daripada spesies yang lain gitu. Ya, sehingga manusia itu bisa merasa berhubungan ya dengan kamu misalnya kamu dengan bojomu misalnya lirik-lirik aneh wis ngerti kok maksudnya gitu itu. Karena sudah terbiasa gitu. Ya. Yeah. Kamu tahu lah wajah istrimu kalau begini dia lagi bete lah. Kamu tahu karena kamu udah terbiasa. Tetapi otak kita, kamu pun tidak hanya mencoba memahami pikiran istrimu. Kamu mencoba memahami pikiran-pikiran orang lain. Meskipun hampir pasti salah gitu. Salah gitu. Ya. Itu komunikasi antar manusia itu, antar Homo sapien di awalnya itu membuat ikatan kelompoknya jadi kuat gitu ya. Yang namanya saling berempati. Tapi ya, efek sampingnya itu, efek samping dari mirror neuron yang terlalu banyak di otak kita itu, kita tidak hanya mencoba memahami perasaan manusia itu, Homo sapien, kita mencoba memahami perasaan kucing, perasaan asu, bahkan bukan hanya binatang, tumbuhan loh, bahkan gunung itu loh. Itu kita mencoba merasakan atau memahami perasaan gunung meletus, kamu anggap gunungnya marah gitu. Alam semesta sedang marah gitu. Nah, dari sinilah muncul kemudian yang namanya animisme gitu. Manusia itu tidak hanya mengatakan dirinya itu yang punya spirit, punya anim, tapi barang-barang lain, bukan hanya binatang, batu, tumbuhan itu punya air, punya anim itu ya, punya anim itu, punya spirit itu, anim, spirit itu. Jadi animisme itu bukan menyembah batu, enggak gitu ya, bukan menyembah anime tuh ya. Gitu. Mereka orang animis, yang zaman animis mengatakan bahayanya pohon, batu, kerikil itu ya, suket barang itu punya anim, punya spirit, dan mereka itu berbicara, literally berbicara dengan batu, meskipun mereka juga paham batu itu tidak akan balas ngomong gitu. Balas omongan. Jadi orang yang pada saat manusia itu animisme, kok cagak listrik lah, ini mesti anak wong PLN iki anim iki. Ya, jadi animisme spirit itu dia mengatakan kalau dia itu mau melewati batu, literally dia ngomong, tuh batu, aku mau lewat ya gitu itu. Ini memberikan ikatan sebetulnya ini juga yang memunculkan yang namanya parasocial relationship itu ya. Kita merasa terhubung dengan batunya nggak ngereken sama sekali gitu ya. Kita merasa terikat sama pohon ini itu ya, itu karena kita punya animisme tadi gitu ya. Manusia pada saat punya animisme. Dari mana kita itu melacak itu semua? Loh, kalau kita belajar secara neuroscience, kita bisa melacak mulai kapan manusia itu gitu ya. Gitu. Mulai kapan? Kira-kira mulai kapan kalau kita melihat perkembangan otak kita gitu ya. Mulai kapan manusia itu bisa dilacak gitu ya, kira-kira gitu antara 80.000 sampai 60.000 tahun yang lalu mulailah kita itu mempunyai yang namanya animisme itu ya.
animisme. Ini adalah Homo sapien itu. Ya, ini adalah Homo sapien. Kita berbicara tentang Homo sapien. Nah, pada saat itu juga mulai kita menganut yang namanya animisme. Dalam jangka waktu yang lama itu, puluhan ribu tahun itu. Puluhan ribu tahun. Animisme itu. Lama-lama berkembang lah gitu. Karena yang namanya komunitas manusia itu tidak hanya akhirnya berubah dari yang namanya pemburu pengumpul ke yang namanya peradaban, agriculture, di mana yang tadinya yang namanya society atau komunitas manusia itu ya paling banyak 200 ya, 300 gitu ya, atau ada yang 500 gitu ya. Tapi pada saat yang namanya agriculture, ribuan ngumpul jadi satu. Gitu. Yeah. Ini memerlukan narasi yang berbeda dari sekedar animisme gitu. Ya, mulailah mereka punya Tuhannya masing-masing gitu ya. Jadi yang sebetulnya yang ada di pohon itu bukan pohonnya, itu penunggu pohonnya itu loh gitu ya. Yeah. Mulai kita. Ada politeisme gitu. Di otak kita juga masih bisa melacak jejak-jejak politeisme di otak kita, meskipun orang itu monoteisme itu. Jejak-jejak politeisme itu ada gitu. Misalnya orang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia percaya hantu penunggu pohon. Loh, apa itu kalau bukan animisme gitu. Ya gitu. Iya, Dok. Ya itu tapi jejak-jejak itu. Tapi manusia itu, salah satu kehebatan manusia itu mencari alasan. Loh itu ya itu, mencari alasan. Apapun yang kamu lakukan, bisa kamu benarkan dengan alasanmu itu. Meskipun itu sebetulnya pembenaran, bukan kebenaran itu ya. Dan otak kita berkembang dan kompatibel dengan cara seperti itu. Jadi mistisisme itu sahabat kita gitu. Ya, sahabat kita itu. Mistisisme itu sahabat kita. Ribuan tahun kita bisa bertahan karena mistisisme itu. Ya, bagaimana misalnya ini ya. Bagaimana orang misalnya kita berbicara mengenai misalnya zaman Mesir kuno gitu ya. Mesir kuno. Misalkan raja yang menyembah atau Fir'aun atau Farao yang menyembah misalnya Anubis gitu ya. Ya. Antar sesama penyembah Anubis ikatannya kuat. Ya, misalkan Ramses penyembah Anubis gitu ya. Dia akan memilih ini pembantu-pembantunya yang pengikut Anubis itu, yang pengikut Amun-Ra minggir dhisik gitu ya. Tetapi pada saat di masyarakat yang namanya politeisme itu masih bisa mentolerir itu. Tuhannya, aku Tuhanmu dan Tuhanku sama-sama Tuhan tapi beda gitu. Pada saat monoteisme, ya Tuhan hanya satu, yang lain itu Tuhan-Tuhanan itu. Nah, sama sebetulnya. Kemudian jadi politeisme, kemudian jadi dualisme, ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Ada, mana? Ahura Mazda dan Ahriman. Ada yang namanya agama Zoroaster gitu ya. Agama Zoroaster itu. Nah, itu adalah perkembangan dari bagaimana otak kita itu membuat narasi untuk menjawab tantangan zaman itu. Tantangan zaman itu. Di era zaman yang sangat kompatibel dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, Tuhan yang banyak itu minggir gitu ya, minggirlah Tuhan yang banyak itu. Politeisme itu minggir di zaman yang sangat kompatibel dengan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Gak mungkin nanti berkembang lagi Tuhan yang Maha Separuh, Tuhan yang Maha Sepertiga, Tuhan yang Maha 4/5 ya, kita nggak tahu itu ya. Bagaimana yang terjadi nanti kita tidak tahu. Arah dari evolusi itu kita nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah tahu. Ya nanti ada Tuhan yang Maha Separuh. Enggak, Tuhanku 0,9, 0,8 salah misalnya gitu. Misalnya itu kita nggak tahu itu. Tapi yang sekarang adalah yang kompatibel, yang sangat paling banyak
penganut teisme sekarang ini yang paling banyak adalah monoteis. Meskipun monoteis Tuhannya juga beda-beda gitu. Monoteis itu Tuhannya beda-beda gitu. Monoteis betul. Tapi kita percaya itu. Tapi kan kalau kita mau bertoleransi mengatakan ya sudah, aku gak ngurusi Tuhanmu lah, kamu itu. Ya wis kita masing-masing aja. Ya boleh gitu. Dan otak kita sangat kompatibel dengan itu semua gitu. Makanya kalau kamu nyindir banyak orang marah gitu. Marah. Keyakinan kita itu tidak hanya terhadap ketuhanan gitu. Bahkan kita pernah ngobrol, keyakinan kita yang paling besar justru kepada uang gitu. Uang gitu. Orang bisa beda-beda Tuhannya, tapi keyakinan terhadap uang itu sama. Orang boleh percaya sama Yesus, boleh percaya sama Krishna, boleh percaya sama yakin. Misalkan penganut Krishna, dia tidak meyakini tentang Yesus misalnya gitu ya. Tapi keyakinan terhadap uang sama itu. Kamu kasih yang namanya uang kertas yang gambarnya Benjamin Franklin itu. Mereka keyakinannya sama. 1.400.000 sekian kalau dirupiahkan, dibawa ke seluruh dunia sama itu. Sama keyakinannya orang sak dunia terhadap uang itu sama. Meskipun keyakinan mereka terhadap Tuhan mereka masing-masing nggak sama gitu. Berarti keyakinan manusia paling tinggi adalah uang gitu. Cuma kita nggak mau mengakui itu, nggak mau gitu. Bahkan orang-orang beragama itu menuduh uang adalah masalah. Itu sumber kejahatan adalah uang loh gitu. Apa itu narasi gitu. Itu narasi. Padahal kalau kita mempelajari uang gitu ya, pada saat ini misalnya contohnya pada saat orang-orang Spanyol menaklukkan Andalusia itu, dan mereka mengusir orang-orang Islam yang nggak mau pindah agama Katolik, pergi atau dibunuh gitu. Itu yang terjadi pada saat Inkuisisi itu ya, Uni Emirat Andalusia itu bubar langsung gitu ya, bubar itu. Tapi dan waktu itu orang-orang Spanyol membuat mata uang yang gambarnya Ratu Isabella itu ya, Spanyol itu. Tapi mereka paham, mereka itu harus berdagang dengan orang-orang Arab itu. Maka mereka membuat koin yang tidak bulat tapi kotak itu. Tulisannya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh itu. Uang gitu. Enggak penting gitu ya. Enggak apa-apa ya. Sementing payu. Yang penting payu uangnya. Itu perdagangan gitu. Iya. Ya itu penting itu. Jadi ada di zaman itu otoritas keuangan Spanyol itu membuat koin-koin khusus yang dibuat untuk berdagang dengan orang-orang Arab itu. Tulisannya ya kalimat tauhid dan itu Muhammad Rasulullah itu. Dan tidak ada masalah bagi mereka itu. Yang penting jalan ini gitu. Dan mereka menganggap bahwa yang namanya satu gram emas itu setara, semua harganya sama gitu. Ya misalkan 1 dirham itu, 1 dinar itu. Dinar itu kan berasal dari denarius itu. Denarius itu ya. Orang Romawi. Denarius itu kata bahasa Romawi, denarius itu. Orang Arab menyebutnya dinar gitu. Sama itu. Nah, disebut dinar lah, denarius, tidak penting. Yang penting itu bisa dipakai dagang gitu. Nah penting itu. Bahkan ya, orang India itu, mereka nggak tahu denarius itu siapa gitu. Tapi orang-orang India itu sebelum Masehi mencetak uang yang sama dengan gambar yang sama, denarius itu, tanpa tahu itu siapa gitu. Ya sama dengan sekarang lah itu. Orang Indonesia itu boleh aja benci sama Amerika, boleh kamu tuh tidak kenal Benjamin Franklin itu siapa. Tapi kamu memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, kamu itu percaya dan yakin bahwa yang kamu pegang itu 1.400.000 sekian rupiah. Ya. Apa masalahnya apa terusan gitu ya itu. Ya. Masalahnya apa itu? Jadi 4 nggak ada masalah gitu.
Nah, ini yang jadi percakapan. Jadi kalau kita itu mengatakan mistisisme itu sahabat kita. Kalau misalkan aku sering guyon-guyon itu, ya guyon gitu. Tapi guyonanku itu menyinggung banyak orang, ya nggak apa-apa gitu. Tersinggung, aku ngomong apa adanya kok gitu ya. Saya juga ngomong, mistisisme sahabat kita selama ratusan ribu tahun. Itu membuat manusia itu bertahan. Jawaban dari mana kita berasal itu? Jawabannya jawaban mistis kabeh gitu. Ya. Jawabannya baca yang mistis semua. Misalkan kalau kita ngomong yang namanya orang-orang Selandia Baru, yaitu orang-orang Selandia Baru dan orang-orang aborigin misalnya, mengatakan awal kehidupan kita ini awalnya dari mana? Dari kadal raksasa gitu. Oh, ada yang ngomong gitu ya. Dari kadal raksasa. Orang Jawa misalkan, kehidupan dari mana? Dulu itu setelah wayang-wayang semua mati, tinggal Semar sama Togog loh, gitu katanya orang Jawa ya. Mereka bunuh-bunuhan nggak bisa, akhirnya mereka berdua itu bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan nggak bisa mati, Togog sama Semar. Akhirnya mereka berdua naik di puncak Mahameru, terus kemudian rangkulan gelondong bareng ke bawah sampai bawah jadilah telur, ya. Togog jadi kuning, nah Semar jadi putihnya. Ini adalah awal mula kehidupan. Loh itu jadinya wong Jawa gitu ya. Ya. Ini adalah mistisme, tapi itu jawaban-jawaban seperti itu memuaskan banyak orang di zamannya gitu. Ya, yang namanya kita paham atau kita belajar biologi kan barusan bahwa yang namanya kehidupan itu awalnya dulu adalah diawali dengan yang namanya luka. Luka sebelumnya adalah cuman untaian DNA. Untaian DNA sebelumnya adalah untaian RNA. Di zaman itu ada yang namanya primordial soup gitu ya. Jadi sekarang itu teori yang paling bisa diterima adalah primordial soup dalam biologi. Meskipun teori primordial soup ini adalah teori yang hampir pasti salah lah itu. Hampir pasti salah itu. Hanya saja kita tidak mempunyai penjelasan ilmiah yang lebih baik dari primordial soup itu. Primordial soup. Ya, itu enggak. Kita belum punya. Tapi ya secara ilmiah kita ini teori ini hampir pasti salah kok. Hanya kita belum mempunyai gambaran atau argumentasi atau penjelasan ilmiah yang lain. Itu baru 2 abad penjelasan tentang asal mula kehidupan yang berasal dari sel tunggal itu baru gitu ya. 2 abad terakhir. Tapi ratusan ribu tahun penjelasannya adalah penjelasan mistis itu. Dan itu sangat kompatibel dengan kita. Jadi ya kalau sekarang orang tidak percaya dengan teori evolusi, lah ya wajar itu. Wajar. Ya wajar. Ya. Nggak apa-apa itu. Orang itu nggak perlu pinter kok Wim itu. Nggak perlu. Wong bodoh banyak ya, gitu. Makin lama orang Indonesia itu IQ-nya makin tinggi, nggak apa-apa gitu. Iya. Cuma Dok, semenjak penutup. Jadi semenjak zaman ini Dok, era virus penyakit ini Dok, tak lihat itu ada pergeseran Dok dari mistisisme ke scientific fiction. Jadi kan kalau dulu orang percaya bahwa ketika ada orang sakit itu ketempelan makhluk halus. Cuman kalau sekarang katanya ketempelan chip katanya Dok. Jadi mulai bergeser kayak Dok ke science fiction Dok. Iya gitu ya. Misalnya ya itu adalah otak kita misalnya ya. Sekarang kita percaya tentang metaverse gitu. Kamu lihat yang namanya kita ngomong soal mekanika kuantum lah ya. Dalam mekanika kuantum itu akhirnya ada multiverse gitu ya. Ada multiverse gitu. Tapi begitu film jadinya Dr. Strange itu. Dr. Strange itu kan ya itu film hantu tapi di kata-katanya kata-kata kuantum kok ngerti yo lo yo gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya Dr. Strange itu ya film horor aja gitu itu. Ya masa itu terus kemudian Dr. Strange itu berantem sama Cukai Dako gitu ya itu.
Sama juga itu aku, iki gak mati. Iki kok dokter Strange musuhnya cumi-cumi lho, apa sih itu. Tapi ya itu yang namanya keyakinan gitu ya. Jadi akhirnya meskipun lah ya kalau kamu belajar fisika kuantum beneran itu ya multiverse itu ya nggak kayak gitu. Iya, tapi Dok. akhirnya pemahaman orang awam itu ya kayak gitu, kayak filmnya Dokter Strange, apalagi filmnya ini apa namanya Jet Li yang ada yang namanya The One judulnya itu The One. Oh ya. The One Jet Li di multiverse gitu. Ya nggak gitulah gitu ya itu. Nggak gitu. Kalau kita itu belajar mekanika kuantum, lah multiverse itu nggak koyok sing mbok digambarkan Hollywood, DC, Marvel, film gitu ya. Ya gitu, 11 gitu. dimensi, ada 1 dimensi waktu, 10 dimensi ruang itu. Iya memang bener, tapi ya gak seperti filmnya DC gitu, atau filmnya Marvel gitu. Enggak gitu, gitu ya. Itu adalah gambaran dari yang namanya bagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan itu kita ambil sebagian untuk mencocok-cocokkan dengan pengetahuan kita gitu. Misalkan gitu, itu loh, bener kan? Berarti bener tuh keyakinanku itu. Ada itu, multiverse itu. Lah, ya apa sih itu? Keyakinanmu kan berdasar pada satu yang cacatnya itu mendasar gitu ya. Cacat ilmiahnya mendasar. Jadi kamu itu tidak perlu mengilmiahkan keyakinanmu karena keyakinan ini cacat ilmiahnya itu mendasar. Jadi ya nggak usah diilmiah-ilmiahkan. Memang nggak ilmiah kok ya gitu. Begitu ngomong ilmiah terus kita bantah, jawabannya gini, lu kan semua ya tidak semua bisa dilogikakan. Lah kan kamu yang mulai logikakan itu lah, yang usah dilogikakan gitu. Aduh, ya wis Dok, ini 1 jam. Ya. Makasih Dokter untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan. Besok Dokter itu hadir di Mas Abu Marlo besok tuh. Ya Dok. Itu tadi orangnya ada di sini ketawa-ketawa toh. Iya, kelihatan. Ya. Mas Abu tadi ada di sini. Besok lanjut. Aja dia gitu. Nyentep mau ngomong untuk besok itu ya. Judulnya sak gitu. Oke ya. Besok ketemu lagi Dokter di FB channelnya Abu Marlo. Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya, salam bahagia untuk kita semua.